salam sehat. Kembali lagi kepada saya Febri Sugiantara, mahasiswa Undiksa yang pada tahun ini sedang melaksanakan KKN khusus daring di SD Negeri 4 Banyumas. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai teori-teori dasar yang harus atau wajib dipahami sebelum kita masuk ke tahap praktek Microsoft PowerPoint. Apa saja teorinya? Ini dia. Baik, kita akan masuk ke pengertian dari PowerPoint ya. Berdasarkan cecepgaus.com bahwa PowerPoint merupakan salah satu program aplikasi di dalam Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Nah, aplikasi ini sangat digemari dan juga banyak digunakan dari berbagai kalangan, baik itu pelajar, perkantoran, dan bisnis, pendidik, dan juga trainer. Nah, di sini terdapat istilah pendidik sehingga sangat tepat apabila PowerPoint ini banyak atau sangat diaplikasikan oleh tenaga pengajar dalam menyediakan media pembelajaran yang menarik, di mana kondisi pembelajaran saat ini harus berbasis daring dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Kemudian kita akan beralih ke fungsi dan juga kegunaan Microsoft PowerPoint. Terdapat beberapa kegunaan atau fungsi dari PowerPoint sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana untuk mempermudah sebuah presentasi. Yang kedua, membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer. Yang ketiga, membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan dukungan fitur audio, video, gambar, dan animasi serta template atau desain yang akan dipergunakan, serta mempermudah dalam membuat, mengatur, dan juga mencetak berbagai slide. Nah, dari sini kita dapat ketahui bahwa Microsoft PowerPoint ini memiliki fungsi yang sangat strategis bagi tenaga pendidik. Terlebih lagi dalam fitur-fitur yang disediakan dalam Microsoft PowerPoint dengan adanya bantuan audio, video, gambar, dan juga animasi-animasi, itu akan mampu membantu tenaga pendidik dalam menciptakan media pembelajaran yang sangat menarik dan juga unik ya, karena dalam kondisi pandemi saat ini dengan proses belajar yang daring sangat monoton apabila hanya diberikan tugas-tugas dan tugas. Namun dengan diberikan media pembelajaran yang menarik, maka tenaga pendidik apalagi khusus untuk pendidik di sekolah dasar akan sangat tertarik dalam mengikuti pembelajaran secara daring ini. Sekarang kita beralih ke panduan Office 25 untuk selanjutnya dan juga terakhir di materi kita mengenai teori dasar Microsoft PowerPoint. Nah, di sini kita akan membahas mengenai tampilan awal ketika kita membuka aplikasi Microsoft PowerPoint. Ya, seperti dilihat pada gambar, terdapat beberapa nomor yang di sana bisa kita jelaskan ya, itu mengenai tampilan awal ketika kita membuka Microsoft PowerPoint. Nah, di sini komponen tersebut disebut dengan komponen user interface. Yang pertama itu terdapat Pinned. Nah, ini berisikan nama-nama file yang sudah kita tandai sebelumnya. Yang kedua itu dapat Older, di mana berisikan nama-nama file yang terakhir kita buka dalam aplikasi tersebut. Yang ketiga, Open Other Presentation, di mana tombol ini untuk membuka file yang terdapat pada Pinned dan juga Older. Yang keempat yaitu Search for Online Template and Terms, tempat untuk mencari template atau tema presentasi secara online. Kemudian yang kelima ada Term, yaitu tema-tema yang sudah disediakan oleh PowerPoint dan siap untuk kita gunakan dalam membuat slide PowerPoint yang begitu menarik dan juga unik. Selanjutnya kita akan masuk ke tampilan utama dalam pengerjaan PowerPoint. Dapat dilihat pada gambar ini merupakan tampilan awal ketika kita membuka kertas kerja istilahnya dalam mengerjakan PowerPoint. Yang pertama itu terdapat Quick Access Toolbar ya. Ini merupakan kumpulan tombol perintah yang dapat mempercepat kerja kita seperti undo, kemudian save, dan juga lain halnya. Yang kedua itu Title Bar. Nah, ini merupakan nama file dan juga program aplikasi yang sedang aktif kita gunakan. Yang ketiga, kontrol jendela.
Nah, ini terdapat kumpulan perintah yang dapat digunakan untuk mengatur ukuran jendela kerja, baik itu minimize, maximize, restore down, dan juga close. Kemudian tab menu ribbon. Ya, ini merupakan barisan menu yang terdiri dari perintah-perintah menu utama dalam Microsoft PowerPoint seperti home, insert, design, transition, animation, slideshow, review, view developer, help, dan juga yang lainnya. Yang kelima adalah ribbon. Ini merupakan disebut dengan ribbon, di mana merupakan barisan tombol-tombol bergambar yang memiliki fungsi tertentu dan digunakan untuk menjalankan suatu perintah dengan cepat dan mudah. Nah, disinilah kita akan bekerja dibantu dengan tombol-tombol di dalam ribbon ini yang mempermudahkan pekerjaan kita dalam membuat slide presentasi yang begitu menarik. Yang keenam disebut dengan dokumen slide area. Yang merupakan area yang akan menjadi dasar kita untuk membuat sebuah slide presentasi yang menarik tentunya. Yang ketujuh yaitu adalah perintah untuk menggeser layar ke atas atau ke bawah. Kemudian terdapat zoom. Cara kita menzoom. Kemudian ada tombol viewer serta status bar, di mana menyatakan bahwa slide kita ready atau siap untuk digunakan. Sekarang kita akan masuk ke menu info. Pada tab ribbon terdapat menu info. Nah, di sini akan saya paparkan bahwa terdapat beberapa fitur dalam menu info ini. Yang pertama, info sendiri berisi tentang informasi tentang file presentasi yang sedang aktif. Kemudian new berisikan beberapa tema presentasi yang dapat dipilih. Kemudian open, tombol untuk membuka file-file presentasi yang telah kita simpan. Save, tombol untuk menyimpan file yang teman-teman atau kita buat. Save as adalah tombol untuk menyimpan ulang file dengan nama baru. Kemudian print, simbol atau tombol untuk mencetak file presentasi. Kemudian share, tombol untuk membagikan file presentasi. Export merupakan tombol untuk menyimpan file dalam format yang lainnya. Kemudian dapat account, tombol untuk login ke akun Office. Kemudian feedback, tombol untuk feedback atau umpan balik kepada Office. Serta option, tombol untuk mengubah pengaturan pada Microsoft PowerPoint. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai masing-masing tab ya dalam Microsoft PowerPoint. Yang pertama, home. Terdapat beberapa ribbon. Yang pertama pada menu clipboard ya. Clipboard merupakan grup icon yang berisi segala macam pengaturan copy dan juga paste objek. Terdapat paste ini untuk istilahnya menempelkan apa saja yang baru saja kita copy. Kemudian terdapat cut untuk menghapus dan juga mengcopy objek yang dipilih, kemudian ditempel pada tempat yang akan dikehendaki. Kemudian terdapat copy. Copy merupakan perintah untuk menyalin objek yang dipilih. Serta terdapat format painter atau perintah menempel objek dengan tampilan atau format tertentu di tempat yang lain dengan tampilan atau format yang sama. Kemudian kita masuk ke bagian kedua yaitu slide. Slide merupakan grup icon yang berisi segala macam pengaturan slide. Terdapat 4 icon dalam grup slide. Yang pertama itu adalah new slide. Nah, new slide merupakan perintah untuk menambahkan slide baru dalam presentasi. Terdapat 6 model dalam tambahan slide ini, atau di sini lebih ya karena saya menggunakan langsung mengklik tema yang terdapat pada PowerPoint. Terdapat 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan juga 15 model slide yang terdapat pada tema Recreation Design ya. Kemudian kita beralih ke layout. Layout merupakan perintah untuk merubah tampilan pada slide yang terpilih. Kemudian terdapat reset atau perintah untuk mengembalikan objek baik ukuran ataupun format ke pengaturan awal. Serta terdapat section adalah perintah mengorganisir slide ke dalam bagian tertentu.
Dan kita akan beralih ke bagian font. Grup font merupakan grup icon yang berisi segala macam pengaturan huruf dalam slide tentunya. Yang pertama itu terdapat font, kemudian font size, dan di sini merupakan untuk memperbesar ukuran size, sedangkan itu untuk memperkecil ukuran size. Ada bold untuk mempertebal huruf, kemudian italic untuk memerengkan huruf, terdapat underline untuk memberikan garis bawah pada huruf, kemudian terdapat text shadow untuk bayang-bayang pada teks atau kalimat, kemudian terdapat strike through merupakan garis miring yang tepat berada pada tengah-tengah kalimat, kemudian karakter spacing untuk perintah untuk melebarkan atau menyempitkan spasi antar huruf. Kemudian ada change case, merupakan perintah untuk merubah format pada kalimat yang dipilih. Terdapat sentence case, lower case, upper case, capitalis, each word, serta toggle case. Kemudian terdapat text highlight color. Ya, ini merupakan perintah untuk memberikan warna pada huruf atau kalimat dengan warna yang menonjol. Serta text color merupakan perintah memberikan warna pada huruf atau kalimat yang dipilih. Kemudian kita akan beralih ke grup icon paragraf. Paragraf adalah grup icon yang berisi segala macam pengaturan kalimat yang ada dalam slide. Seperti kita ketahui bahwa di sini terdapat bullets atau perintah untuk membuat daftar dengan menggunakan simbol. Kemudian terdapat numbering untuk memberikan daftar angka pada slide. Kemudian di sini adalah untuk mengatur paragraf kalimat yang akan kita cantumkan di dalam slide. Kemudian terdapat align text. Ya, align text ini merupakan suatu posisi di dalam paragraf, tentunya apakah ada yang di atas, tengah, dan juga di bawah sesuai dengan kehendak kita. Serta terdapat text direction, ini merupakan untuk perintah mengubah format atau arah tulisan seperti ini. Kemudian kita beralih ke grup icon drawing. Drawing merupakan grup icon yang berisi macam-macam pengaturan gambar. Tentu saja di sini terdapat shapes, kemudian arrange, quick style, shape wheel, shape online, shape effect, dan serta di sini terdapat grup icon editing, di mana editing ini merupakan grup icon yang berisi bermacam pengaturan untuk mengedit kata atau kalimat dalam slide. Baik, kita beralih ke menu insert. Ya, di menu insert sendiri terdapat beberapa hal yang perlu kita pahami, seperti tables. Nah, tables di sini merupakan perintah untuk membuat tabel. Ya, dapat dilihat ini akan memberikan kita fitur yang sangat mudah dalam membuat tabel. Di sini terdapat insert table yang memiliki arti perintah untuk membuat tabel secara otomatis pada slide. Kemudian terdapat draw table, perintah untuk membuat tabel secara manual pada slide, serta Excel spreadsheet. Ya, Excel spreadsheet ini merupakan perintah untuk membuat tabel yang terhubung dengan program Microsoft Excel. Kemudian kita akan beralih ke grup icon image. Nah, di sini merupakan grup icon yang berisi segala macam pengaturan gambar yang ada di dalam slide. Seperti pictures, ini merupakan icon untuk kita mencantumkan gambar. Kemudian screenshot. Kemudian terdapat foto album atau perintah untuk menambahkan gambar dari koleksi gambar yang ada di dalam komputer atau PC teman-teman. Kemudian terdapat illustration, di mana merupakan grup icon yang berisi berbagai macam bentuk. Pada perintah ini terdapat 4 icon perintah. Kalau di sini terdapat 3, yaitu dapat shapes, smart, dan juga chart. Nah, untuk di shape ini kita dapat memilih bentuk-bentuk icon yang perlu atau kita inginkan di dalam slide.
Kemudian Smart Chart. Di sini kita akan diberikan berbagai macam fitur untuk membuat sejenis bagan sesuai dengan jenis bagan yang ingin kita kehendaki. Setelah di sini chart, ini merupakan fitur untuk membantu kita membuat berbagai macam bagan juga sesuai dengan tipe-tipe bagan yang kita butuhkan dan juga kita kehendaki. Kemudian kita beralih ke teks. Nah, di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 icon yang akan membantu kita dalam hal teks. Nah, di sini sudah ada text box, kemudian header, footer, word art, date and time, slide number, dan juga object. Dan terdapat grup symbols. Symbols merupakan grup atau icon untuk bantu kita dalam membuat slide yang berisikan perintah-perintah matematika. Nah, sini media untuk kita mencantumkan video, audio, dan juga screen recording. Kemudian kita akan masuk ke menu desain. Nah, di sini terdapat beberapa icon yang dapat membantu kita dalam hal desain presentasi. Kita lihat di bagian icon terms atau tema. Nah, di sini kita bisa pilih atau ingin mengubah tema sesuai dengan beberapa tema yang sudah ada pada Microsoft PowerPoint. Kemudian kita juga bisa mengukur atau mengatur ukuran slide, apakah ingin standar atau widescreen, atau kita bisa mengubah dengan mengklik custom slide size sesuai dengan ukuran yang kita kehendaki. Dan di sini terdapat format background. Di sini merupakan fitur untuk kita mengubah sesuai dengan kehendak dari pengguna Microsoft PowerPoint terkait dengan background presentasi yang kita kehendaki. Kemudian kita beralih ke menu transition. Nah, transition ini merupakan menu untuk kita memberikan kreasi-kreasi unik ya untuk perpindahan dari slide 1 ke slide 2. Di sini terdapat berbagai jenis atau contoh transisi yang sudah disediakan oleh Microsoft PowerPoint. Ini bukan salah satu contoh dari transisi this software untuk memberikan kreasi yang begitu cantik dalam perpindahan slide 1 ke slide berikutnya. Di sini terdapat juga fitur sound untuk memberikan jenis sound yang ingin kita berikan ketika dalam mengoperasikan Microsoft PowerPoint. Durasi dalam pemberian sound, kemudian kita apakah ingin mengarahkannya menggunakan mouse atau secara otomatis. Kemudian kita akan beralih ke menu animasi. Nah, disinilah pemanis dari sebuah presentasi. Kita akan disajikan dengan berbagai macam jenis animasi yang tentunya terdapat beberapa jenis seperti extremes atau bagian animasi untuk memunculkannya, kemudian emphasis untuk mengeditkannya, kemudian exit untuk mengeluarkannya. Nah, di sini akan disajikan beberapa jenis sejenis animasi-animasi cantik yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk membantu dalam menyediakan media presentasi yang begitu menarik. Kemudian terdapat slideshow. Menu slideshow ini untuk kita mengoperasikan atau menjalankan media presentasi. Terdapat from beginning, from current slide, from custom slideshow, kemudian terdapat setup slideshow, hide slide, dan juga beberapa fitur lainnya. Nah, itu dia teori-teori dasar yang harus kita pahami sebelum kita mempraktekkan dalam penggunaan Microsoft PowerPoint. Semoga bermanfaat ilmu-ilmu yang dapat saya berikan, terutama untuk masyarakat sasaran KKN BD saya, yaitu para ibu guru di Sekolah Dasar Negeri 4 Banyuasri.
Dan saya mohon maaf apabila terdapat salah kata yang saya ucapkan selama presentasi video tersebut. Dan saya tutup dengan salam sehat.